Di Desa Aban, markas besar Order of Assassins berdiri sebagai pusat kendali organisasi yang penuh rahasia. Di dalam salah satu ruangan gelap bercahaya redup, dua pemimpin sekte itu sedang berbicara mengenai operasi mereka. Keduanya adalah Sikar dan Natalia, sosok yang memimpin unit penculikan terhadap Pangeran Willy. Kali ini, operasi mereka dilakukan dengan sangat hati-hati. Sebelumnya, mereka pernah melakukan kesalahan fatal dengan menculik seorang penipu yang berpura-pura menjadi sang pangeran. Insiden itu membuat mereka menerima teguran keras dari atasan, sebuah penghinaan yang tidak pernah mereka lupakan. Karena itu, strategi kali ini dirancang lebih matang. Mereka menurunkan pasukan Bagabis untuk melakukan serangan penyergapan dengan tugas mengejar siapapun yang berusaha menjauh dari rombongan pangeran. Sementara itu, Sikar dan Natalia tetap berada di belakang untuk mengamati. Dari sana, mereka bisa memastikan bahwa sang pangeran asli memang tertinggal sesuai perkiraan. Namun, keberhasilan itu bukan tanpa ketegangan. Natalia menyadari bahwa tanpa kekuatannya, pasukan Sikar tidak akan mampu menembus pertahanan para pengawal pangeran. Pertempuran yang terjadi sangat sengit, dan meskipun Sikar merasa tersinggung dengan cara Natalia meremehkannya, ia tidak bisa menyangkal bahwa kemenangan mereka adalah hasil dari kombinasi kekuatan bersama. Lebih dari 30 anggota sekte dikerahkan dalam misi ini, jumlah yang menunjukkan betapa pentingnya penculikan Pangeran Willy bagi organisasi. Meski begitu, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran Sikar. Bagabis dan ke-11 anak buahnya yang ditugaskan mengejar tubuh ganda pangeran tidak pernah kembali. Hal ini menimbulkan kecurigaan. Dalam sekte ini, setiap anggota biasanya hanya diturunkan untuk misi-misi penting, dan setelah menyelesaikan satu tugas, mereka langsung diarahkan ke misi lain tanpa perlu kembali ke markas. Bagabis, yang kedudukannya masih lebih rendah dibandingkan Sikar maupun Natalia, biasanya ditugaskan ke lokasi manapun tanpa keistimewaan. Tetapi tetap saja, hilangnya seluruh regu itu menimbulkan pertanyaan besar. Apakah mungkin mereka semua dibunuh oleh monster hutan? Pemikiran itu sempat terlintas, namun Sikar segera menolaknya. Bagabis dan 11 orang lainnya adalah prajurit elit, kuat dan terlatih, bahkan diakui oleh para pemimpin sekte. Tidak mungkin mereka bisa ditumbangkan hanya oleh sekumpulan monster. Bagi Sikar, kemungkinan itu sama sekali tidak masuk akal. Ia bahkan tidak pernah membayangkan bahwa mereka bisa kalah oleh tubuh ganda yang menjadi umpan. Sementara ia masih tenggelam dalam pikirannya, seorang pelayan dari markas besar mendekati mereka. Dengan penuh kehati-hatian, utusan itu menyampaikan pesan. Pemimpin tertinggi Order of Assassins memanggil Sikar dan Natalia untuk segera menghadap. Di dalam balai para tetua yang menjadi pusat kekuasaan Order of Assassins, pemimpin tertinggi organisasi itu menerima kehadiran dua bawahannya. Sikar dan Natalia menundukkan kepala dengan penuh hormat, sementara di belakang sang pemimpin, tubuh Pangeran Willy terbujur di atas sebuah altar batu dingin. Sang pemimpin menyambut mereka dengan sorot mata yang membakar. Tubuhnya yang tinggi menjulang, hampir 2 meter, tampak kokoh, meski usianya dikatakan telah melampaui 90 tahun. Rambut dan jenggot putih panjangnya menegaskan kesan usia, tetapi mata hitam yang berkilat ganas menampakkan vitalitas seorang pria setengah baya. Bagi Natalia, sosok itu adalah monster yang bahkan gabungan semua pemimpin tingkat tinggi sekte pun tak akan mampu menjatuhkannya. Ia telah melihatnya sejak kecil saat pertama kali bergabung dengan sekte, dan selama itu pula sang pemimpin selalu tampak sebagai lelaki tua yang tidak pernah berubah. Seolah waktu tak berpengaruh sedikit pun padanya. Selama lebih dari setengah abad, pria ini telah berkuasa mutlak, mendirikan sekte dan mengekangnya dengan tangan besi. Namun usia yang panjang dan kekuasaan yang tak tergoyahkan membuat sebagian anggota mulai muak. Natalia sendiri, meski bersumpah setia di permukaan, sebenarnya telah menjadi bagian dari faksi yang berambisi menggulingkannya. Baginya, era sang pemimpin seharusnya sudah berakhir. Meski demikian, kekuatan yang dimiliki orang tua itu tetaplah nyata. Ia bahkan kini menunjukkan obsesi mendalam terhadap Pangeran Willy. Sebuah obsesi yang tidak pernah dijelaskan kepada siapapun. Hanya Sikar yang menguasai alkimia setelah sang pemimpin sendiri yang berani berspekulasi bahwa darah sang pangeran dibutuhkan untuk sebuah eksperimen terlarang. Hari itu, sang pemimpin mengumumkan
bahwa ia akan memulai persiapan ritual. Balai para tetua ditutup rapat dan dikunci dari dalam. Sebuah detail yang bahkan membuat Natalia terkejut karena sebelumnya ia tak pernah tahu ruangan itu memiliki kunci. Keseriusan sang pemimpin jelas terlihat. Ia menyingkirkan semua orang, mengurung diri bersama pangeran di dalam aula, dan memulai persiapan yang tidak boleh diganggu. Ketika meninggalkan aula, Natalia mendengar Sikar bergumam lirih tentang tercapainya impian sang pemimpin. Suaranya bergetar karena emosi. Dari situlah ia secara tidak sadar mengungkapkan kebenaran bahwa ritual ini adalah upaya untuk meraih keabadian, bukan sekadar memperpanjang usia, melainkan benar-benar menuntut hidup abadi, kehidupan tanpa akhir. Natalia terperanjat. Kata-kata itu menghantamnya seperti pedang dingin. Wajahnya memucat, namun Sikar yang tenggelam dalam kekaguman tidak menyadari perubahan ekspresi tersebut. Baginya, keabadian sang pemimpin adalah sesuatu yang patut dirayakan, tanda era kekuasaan yang akan berlangsung selamanya. Tetapi bagi Natalia, itu adalah mimpi buruk. Seorang tiran yang tak terkalahkan, kini bercita-cita memerintah hingga akhir zaman. Setelah berpisah dari Sikar, Natalia kembali ke kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ia menutup rapat ruangan itu dengan batu alkimia khusus, agar tak seorang pun bisa menguping. Lalu, membuka laci tersembunyi dan mengeluarkan sebuah lempengan seukuran cermin tangan. Artefak ini, meski diciptakan oleh sang pemimpin, telah dimodifikasi oleh seseorang yang jauh lebih berbahaya baginya. Dengan menempelkan tangan pada permukaannya, Natalia bisa berkomunikasi dengan orang lain dalam jarak jauh. Orang yang dihubunginya adalah Black, orang nomor 2 di sekte sekaligus pemimpin faksi anti-leader. Dialah yang pernah memimpin serangan di Whitnash, dan statusnya membuat Natalia yakin hanya dia yang bisa menentukan langkah selanjutnya. Ia menyampaikan kabar buruk itu. Obsesi sang pemimpin terhadap pangeran adalah demi melaksanakan ritual keabadian. Aura Black yang biasanya tenang berubah drastis. Natalia bisa merasakan gejolak itu meski hanya melalui transmisi jarak jauh. Ia pun menerima perintah. Ritual itu membutuhkan persiapan panjang dan mereka masih memiliki waktu 12 jam sebelum dimulai. Dalam kurun waktu sesingkat itu, Natalia harus melakukan segalanya untuk menggagalkan rencana sang pemimpin. Tugas itu berat, bahkan nyaris mustahil. Namun ia tahu, bila ritual benar-benar terlaksana, maka dunia akan berada di bawah bayang-bayang kekuasaan seorang penguasa abadi. Begitu transmisi berakhir, slate di tangannya kembali ke keadaan semula. Kini, Natalia memahami segalanya. Black mengetahui rahasia di balik ritual keabadian itu, dan ia menegaskan bahwa ritual tersebut harus dihentikan dengan segera. Ia hanya memiliki waktu 12 jam sebelum sang pemimpin memulai proses inti dari ritual tersebut. Dalam tekanan waktu yang begitu sempit, Natalia terjerumus ke dalam pusaran pikiran yang semakin kacau. Ia mencoba menyusun strategi, menimbang langkah, dan mencari celah yang bisa dipakai untuk menghentikan sang pemimpin. Beberapa jam berlalu dalam kegelisahan. Natalia berusaha menyiapkan segalanya, namun tetap merasa satu langkahnya kurang untuk menjamin keberhasilan. Ia terus berjalan mondar-mandir di dalam ruangannya, mengusap pelipis dengan wajah tegang. Ia menyadari bahwa dirinya membutuhkan seseorang dari jajaran atas, seseorang dengan kemampuan tempur yang cukup kuat untuk menghadapi sang pemimpin. Jika orang itu bisa mengalihkan perhatian sang pemimpin dalam pertempuran, maka Natalia dapat mengeksekusi rencananya untuk menghabisi pria tua itu. Sayangnya, satu-satunya nama yang muncul di benaknya tidak berada di tempat saat itu. Shervy, orang yang sebenarnya bisa ia jadikan pion pengorbanan, tidak ada ketika keberadaannya paling dibutuhkan. Natalia bahkan mampu dengan tenang mempertimbangkan opsi sekejam itu tanpa ragu. Ia menimbang kemungkinan menggunakan bawahannya, namun menyadari bahwa mereka terlalu lemah bahkan untuk sekadar membeli waktu. Di tengah kegalauan itu, ketukan keras disertai teriakan panik menggema di pintu ruangannya. Salah seorang bawahannya muncul dengan wajah ketakutan. Dengan tubuh yang hampir terhuyung, ia melaporkan berita buruk. Desa mereka tengah diserang. Natalia terperangah. Ia memahami arti kata serangan, namun sulit mempercayai bahwa desa ini bisa ditembus. Desa itu dihuni oleh 100 pembunuh bayaran, dan setiap struktur serta bentang alam di sekelilingnya telah dirancang dengan cermat untuk pertahanan.
Bahkan serangan dari pasukan ksatria dalam jumlah 10 kali lipat pun seharusnya bisa mereka gagalkan. Apalagi jika pertempuran terjadi di wilayah ini. Desa tersebut bukan sekadar permukiman, melainkan benteng alami sekaligus sarang para pembunuh. Namun, laporan bawahannya jelas. Serangan benar-benar sedang berlangsung pada saat itu juga. Natalia tidak dapat memahami bagaimana hal itu mungkin terjadi. Tidak ada pasukan besar, tidak ada invasi besar-besaran. Yang menyerang hanyalah satu individu saja. Sosok itu ternyata seorang penyihir air. Ia tidak menyelinap dari bayangan, melainkan menerobos langsung dari arah depan. Dalam sekejap, setiap orang yang berusaha menghalangi jalannya dibekukan tanpa ampun. Natalia tersentak saat menyadari identitasnya. Penyihir air yang pernah menjadi bagian dari rombongan pedagang Gecko. Sosok yang sama yang dahulu mengubah tubuh Gay menjadi es abadi. Kengerian pun menyergapnya. Pertanyaan terus menghantam benaknya. Mengapa penyihir itu ada di sini? Dan untuk tujuan apa ia menyerang desa para pembunuh? Scene pun kini berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Rio. Rio akhirnya menemukan desa luas yang tersembunyi di jalur pegunungan. Sejak mendaki, ia sudah menyadari ada banyak mata yang mengawasinya. Tetapi tidak ada gangguan berarti yang muncul sepanjang perjalanannya. Bagi para penghuni desa, apapun yang berada di dalamnya, kunjungan seorang pengelana bukanlah hal asing. Terkadang pelancong biasa tersesat dan lewat. Kadang pula para petualang singgah untuk mencari informasi atau sekadar menanyakan arah. Jika rombongan ksatria atau kelompok bersenjata besar terlihat, para penduduk desa biasanya sudah bersiap waspada. Bahkan bisa saja mereka langsung dicegat di jalan pegunungan. Namun, tidak seorang pun dari para asasin yang memantau langkah Rio menduga bahwa seorang diri ia datang untuk melakukan serangan penuh. Saat pandangannya menangkap wujud desa, bayangan sebuah dunia yang seluruhnya terkubur dalam es langsung terbentuk di benaknya. Mantra besar pun dilepaskan. Permafrost. Sihir itu tidak rumit dalam konsep. Hanya sekadar memperlambat getaran molekul air di seluruh ruang lingkup penglihatannya hingga membeku. Namun, kekuatan dan jangkauannya sama sekali bukan sesuatu yang biasa. Dalam sekejap, seluruh area desa berubah menjadi lautan beku. Jika Abel melihat pemandangan ini, mungkin ia akan menegur bahwa Rio datang untuk menyelamatkan seorang pangeran, bukan membekukannya. Tetapi Rio hanya yakin tanpa dasar bahwa sang pangeran yang pasti berada jauh di dalam pusat desa tidak tersentuh oleh serangan ini. Baginya, luka akibat frostbite pun masih bisa disembuhkan, sehingga ia tidak menganggap apa yang ia lakukan sebagai sebuah pembantaian. Puluhan orang yang berada di luar desa langsung membeku, seluruh tubuh mereka terkunci dalam es. Rio mengingat kembali bahwa Shervy pernah mengatakan semua penghuni desa adalah asasin, sehingga baginya tindakan ini bukanlah penyerangan terhadap rakyat biasa. Bagaimanapun, mereka semua adalah bagian dari kelompok tempur. Dan meski membeku, bukan berarti mati. Dengan pemikiran itu, ia melanjutkan langkahnya. Lapisan perlindungan segera ia panggil. Ice Armor serta 10 layer Ice Wall Package. Tepat ketika ia menyelesaikan mantranya, 5 anak panah meluncur, hanya untuk terpental oleh dinding es. Balasan langsung ia lepaskan. 5 tombak es melesat mengikuti jalur balik panah yang datang, menembus dan membuat beberapa musuh berteriak kesakitan. Serangan berikutnya berupa sihir ofensif, datang bertubi-tubi. Namun setiap kali, Rio menjawab dengan tombak es lainnya, menghasilkan ledakan-ledakan keras di udara. Jumlah informasi yang mengalir ke kepalanya dari pasif sonar membuatnya kewalahan. Ia pun mengaktifkan aktif sonar, kemampuan yang lebih jarang ia gunakan. Melalui sihir ini, ia melepaskan gelombang pulsa dari tubuhnya, membiarkan gelombang itu mengenai benda lalu kembali padanya sebagai data. Dengan cara itu, ia bisa memahami lingkungan sekitar lebih jelas, bahkan mendeteksi objek yang tidak bergerak. Kini, dengan gambaran yang lebih teratur, Rio melangkah tanpa ragu, memasuki pintu desa. Ia terus berjalan, dan perlahan serangan jarak jauh berhenti sepenuhnya. Setiap pemanah maupun penyihir telah mundur, hanya menyisakan kesunyian. Di pusat desa, tepat di depan bangunan terbesar yang jelas menjadi jantung tempat itu, para asasin memilih menunggu dalam diam. Rio dapat membaca situasi. Fase terakhir sudah menanti. Pertempuran jarak dekat.
Bibirnya sedikit terangkat, menunjukkan betapa ia menyambut tantangan itu. Namun saat ia semakin mendekat, para asasin serentak melemparkan sesuatu ke tanah. Tiang-tiang asap putih segera membumbung, menutupi pandangan. Taktik lama yang sudah pernah ia lihat. Meski sederhana, ancamannya tetap ada, sebab asap itu mungkin telah dicampur racun. Rio tidak meremehkan, ia segera menjawab dengan squall. Hujan deras mengguyur seketika, menghantam asap putih hingga luruh kembali ke tanah, menghapus tirai kamuflase mereka. Normalnya, setelah asap tersingkir, ia akan segera menerjang ke dalam, merobohkan lawan yang masih terkejut. Namun kali ini, ia memilih melangkah perlahan. Langkah demi langkah, ia mendekati bangunan besar itu dengan penuh perhitungan. Para asasin tidak melarikan diri atau mencoba strategi baru. Mereka bertahan, yang berarti bangunan itu menyimpan sesuatu yang amat penting. Rio tidak bisa menemukan tanda keberadaan Pangeran Willy bahkan dengan aktif sonar. Namun keyakinannya tetap mengarah pada bangunan tersebut sebagai pusat desa sekaligus lokasi target utamanya. Jika sang pangeran memang tidak berada di sana, setidaknya seseorang yang mengetahui keberadaannya pasti ada. Dan dari orang itulah ia bisa mendapatkan jawaban. Kesimpulannya hanya satu, tempat ini adalah inti dan lawannya mempertahankannya dengan segala cara. Maka tanpa ragu ia melepaskan mantranya lagi, Ice Cascade 13. Suhu turun drastis dan tubuh-tubuh lawannya kembali membeku dalam es yang keras dan dingin. Tidak ada duel jarak dekat yang sempat terjadi. Seluruh perlawanan berakhir bahkan sebelum mereka bisa menghunus belati. Dari kejauhan, Natalia yang sejak awal keluar untuk mengamati sang penyerang menyaksikan semuanya. Matanya terbelalak, sulit mempercayai apa yang ia lihat. Dalam satu serangan demi serangan, seluruh desa yang dikenal sebagai sarang asasin kini tunduk dalam diam beku. Seakan dunia itu telah ditelan musim dingin abadi. Natalia mengamati dari kejauhan dan menyadari pria berjubah yang menghadang mereka adalah penyihir air yang dulu ikut bersama Gecko. Koneksi antara Willy dengan Gecko sempat terlintas dalam benaknya. Mungkin Inverey memintanya menolong pangeran dan Gecko mengirim orang itu. Tetapi Natalia menepis pemikiran itu demi fokus pada misi saat ini. Di dalam bangunan itu, keheningan terasa begitu mencekam. Dari luar, struktur itu memang sudah terlihat besar, namun setelah Rio melangkah masuk, kesannya tidak berubah sedikit pun. Lorong-lorongnya begitu luas, dengan langit-langit tinggi menjulang, lebih menyerupai sebuah biara daripada balai desa, jika menggunakan istilah bumi. Tata letak bangunannya seolah dipengaruhi oleh prinsip-prinsip religius yang masuk akal, mengingat tempat itu memang dihuni oleh sebuah ordo pembunuh bayaran. Rio menelusuri lorong hingga tiba di depan pintu ganda raksasa yang tampak kokoh. Ia yakin sesuatu yang penting ada di baliknya. Tanpa ragu, ia menciptakan icicle lens berdiameter lebih dari 1 meter. Tebal dan besar hingga sudah tidak lagi menyerupai tombak es biasa, lalu menggunakannya untuk menghancurkan pintu tersebut. Begitu masuk, matanya langsung tertuju pada sebuah lempengan batu di ujung ruangan, tempat seorang pemuda terbaring. Pangeran Willy. Refleks, Rio berusaha menciptakan ice wall untuk melindungi sang pangeran. Namun dinding es itu lenyap sesaat setelah terbentuk. Mantranya bekerja, tapi hasilnya seakan ditiadakan. Ia sadar bukan penetralan sihir yang menahannya, melainkan sesuatu yang lain. Saat itulah terdengar suara berat seorang pria berambut dan berjanggut putih panjang. Ia berdiri tak jauh dari altar batu, sibuk dengan sesuatu, lalu menegaskan bahwa sihir Rio tak akan bisa melindungi Willy. Rio mencoba menjebaknya dengan ice wall package, namun kembali gagal. Pria itu dengan santai menyelipkan sihir pasir ke dalam konstruksi es Rio, memecahkannya sebelum sempat terbentuk sempurna. Rio benar-benar terkejut. Untuk melakukan hal itu, kecepatan sihir lawannya pasti berada pada tingkat yang mengerikan, bahkan lebih cepat daripada 1/10 detik yang ia butuhkan untuk merapal mantranya. Uji coba berikutnya pun berlangsung. Sihir batu meluncur deras dalam berbagai bentuk, tombak, selap raksasa, hingga pusaran serangan beruntun. Namun Rio menahan semuanya dengan teknik 10 layer ice wall. Lapisan dinding es yang disusun berlapis-lapis, saling menopang, bagaikan benteng berlapis baja.
Pertarungan berubah menjadi duel sihir murni. Dua kekuatan yang saling menekan, silih berganti melancarkan serangan dan pertahanan dalam skala yang menghancurkan. Slab batu raksasa runtuh dari atas, menghasilkan debu tebal yang menyelimuti ruangan. Sebagai balasan, Ryo menjatuhkan dinding es raksasa ke arah musuh. Namun, kedua serangan itu sama-sama dipatahkan, satu dengan sihir abrasif jet yang mengiris tebing es, dan satunya lagi dengan kerucut batu super keras yang menembus dinding es hingga hancur berkeping-keping. Keduanya masih berdiri tegak di antara puing-puing dan kabut debu, tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Mereka saling menatap, bahkan sempat melemparkan senyum tipis, sebuah pengakuan atas kekuatan lawan masing-masing. Ketika Ryo memastikan bahwa pria berjubah putih itu memang pemimpin dari sekte assassin, orang itu hanya mengangguk, menyebut dirinya sebagai leader. Dan dengan itu, duel mereka pun benar-benar memasuki tahap berikutnya. Hujan tombak batu beruntun, Stone Spear Fang Blitz, diluncurkan dari telapak tangan sang pemimpin, diperkuat puluhan lingkaran sihir yang muncul di sekelilingnya. Dari segala arah, serangan itu membombardir Ryo, menciptakan pemandangan seperti pertarungan epik dalam anime atau permainan video. Namun Ryo tetap bertahan, menganyam dinding-dinding es berlapis secara berkesinambungan melalui teknik lamination-nya. Dalam benaknya, meskipun bahaya mengintai setiap detik, ia tak bisa menahan rasa kagum. Gaya bertarung magis lawan ini berbeda dari siapapun yang pernah ia hadapi. Bahkan penyihir Inferno atau Leonor Sang Akuma pun tidak menggunakan lingkaran-lingkaran sihir seperti itu. Bagi Ryo, pertarungan ini bukan hanya mematikan, tapi juga luar biasa keren dan juga di luar nalar.